G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk permasalahan, hambatan, dan tantangan di dalam implementasi integrasi nasional. Problematika ini biasa disebut dengan istilah disintegrasi. Disintegrasi dapat dimaknai sebagai sebuah perpecahan, dan disintegrasi ialah kebalikan dari integrasi nasional. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membicarakan tentang integrasi nasional, yaitu sebuah konsep yang menekankan tentang keselarasaan, harmoni, dan kerjasama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari integrasi nasional ialah menciptakan a good citizenship and also to be better living together, yaitu menciptakan warga negara yang baik, yang mana akan memberikan kehidupan bersama yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Namun, pada praktiknya, tujuan ataupun integrasi nasional akan selalu menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan berbagai permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia perlu memahami dan menghayati berbagai permasalahan yang ada di masa lalu sebagai pembelajaran. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit alias DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan memasuki 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dieksekusi di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letjen Anumerta Ahmad Yani, Maijen Raden Suprapto, Maijen Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Donald Isaac Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam Kasab Jenderal Nasution, yaitu Letu Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena, yaitu Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 11 oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. Pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. Kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang akan digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang terakhir, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno dalam rangkaian kegiatan komunisme internasional. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme dan menyebabkan disintegrasi nasional. Ideologi Pancasila tidak dapat digantikan dengan ideologi lain,
ataupun dirubah dengan mekanisme apapun. Karena tidak ada satupun lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan untuk merubah ataupun mengganti ideologi Pancasila. Adapun lembaga legislatif seperti MPR dan DPR hanya memiliki kewenangan untuk mengubah, memperbaiki, dan menetapkan undang-undang dasar, bukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dengan demikian, operasi G30S PKI yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme merupakan sebuah bentuk pengkhianatan, pemberontakan, dan kudeta terhadap negara Republik Indonesia. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional pada saat itu. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat. Terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno serta Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letkol Untung, yaitu Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan mengeksekusi para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tersebut berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan.